nama saya Rizky Aprilia, NPM 21042010096. Halo, nama saya Fadila Salsabila dengan NPM 210420101006. Halo, nama saya Anggreni Ratna Kinanti, NPM 21042010056. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serbi Kurniawan, NPM 2104261078. Halo teman-teman, sekarang kita berada di salah satu UMKM kedai kopi yang bernama Rumah Kopi Baik di Jalan Pucang Asri 1 nomor 5 Surabaya. Di sini kami akan mengulas manajemen produktivitas dari kedai Rumah Kopi Baik. Mari ikuti keseruan kita. Oke, let's go. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan owner dari kedai Rumah Kopi Baik, yaitu dengan Mas Rafif. Kita akan memberikan seputar pertanyaan terkait dengan manajemen produktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa IPN bisnis. Tujuan dari di sini untuk melakukan tanya jawab untuk memperbaiki tugas akhir manajemen produktivitas kelompok 5. Kami jadi melakukan pertanyaan. Baik Mas, jadi kali ini pertama mungkin bisa langsung saya berikan, yaitu jenis usaha apa yang Mas jalankan selama ini. Jadi sebenarnya nama saya Rafif ya. Tapi mungkin sedikit saya ralat karena saya bukan ownernya, tapi saya manajernya. Jadi usaha yang sekarang dijalankan sama Rumah Kopi Baik ya sesuai dengan namanya. Kita lebih mengarah ke warung kopi seperti itu. Sebenarnya namanya itu berawal dari usaha bengkel sepeda yang namanya itu Bakery Boy itu. Terus kemudian karena satu tempat rumah ini itu dirasa kita itu sangat luas, kemudian bengkel yang di belakang itu tetap aktif, tapi kemudian space rumah yang masih kosong itu kita jadikan warung, namanya Rumah Kopi Baik kayak gitu. Sejak kapan usaha ini tuh didirikan? Sejak kapan kalau untuk konsep Rumah Kopi ini sendiri, Rumah Kopi ini konsepnya kita start bulan Agustus tahun 2023. Tapi kalau bengkel sepeda yang awalnya menjadi cikal bakal Rumah Kopi Baik ini itu sudah ada sejak tahun 2019. Itu lokasinya di sini Jalan Pucang Asri 1 nomor 5 Kota Surabaya. Di sini apa udah ada izin usaha? Kalau izin usaha untuk Rumah Kopi ini karena kita baru jalan secara Agustus sampai Desember, belum sampai 6 bulan. Kita masih mungkin UMKM ya, belum ada izin resminya karena kita juga ada izinnya kita di karena lokasinya kita di kampung. Untuk izin di RT setempat sudah ada. Tapi kalau izin untuk yang mengarah ke korporasi yang lebih next level itu kita belum ada karena memang kita masih baru jalan selama 5 bulan. Anda bisa menjelaskan sedikit tentang bisnis yang dijalankan? Oke, jadi gini ya, secara garis besarnya kan warung kopi ini kan hadir itu tujuannya memang untuk pelajaran tempat nyambung. Karena kan kita di Surabaya itu kan kita berangkat dari kultur bahasanya warga Surabaya, terutama warga kota yang kita kan lokasi di daerah pusat kota, daerah Gubeng, yang notabene masyarakatnya anak-anak mudanya itu senang cangkruk. Makanya simpelnya itu intinya kita mau membuka tempat cangkruk, tempat nongkrong yang hobi. Karena kita sama sekali tidak merubah konsep atau bangunan rumah yang sudah ada.
tahun 2022 itu direnov, tahun 2023 itu kita jalan buka rumah kopi baik ini. Bagaimana proses kerja di kedai kopi yang Mas jalani? Oke, proses kerja biasa kita jam aktif, kita operasional aktif itu mulai jam pagi, jam 7 pagi kita sudah buka sampai jam 12 malam kayak gitu. Proses kerja di sini sistemnya kita ada 3 shift, shift pagi, shift siang, dan shift sore. Kenapa kok 3 shift mas? Karena kita membedakan teman-teman yang shift itu apa istilahnya ya? Kan 8 jam kerja semua. Kita pakai patokan 8 jam kerja. Shift 1 itu jam 7 sampai jam 2 siang, 8 jam. Terus shift 2 itu start jam 12. Enggak start jam 2. Karena apa? Karena kita ambil waktu tumpuk 2 jam itu untuk transisi antara shift 1 dengan shift 2. Kemudian di jam 4 sore itu pertambahan masuk shift 3 seperti itu. Dan kemudian nanti setelah kenapa kok ditumpuk kita jam 12 ada masuk shift, jam 4 masuk shift? Karena rush hour kita itu antara jam 5 sampai jam 8 malam. Di situ kita butuh 2 format shift 2 dan shift 3 gitu. Karena itu rush hour-nya lebih padat daripada operasional di jam pagi yang cukup 1 setengah jam. Ini lebih ramai. Iya, lebih ramai. Ya karena kan yang namanya anak muda kan pasti kebanyakan nongkrong kan pasti sore. Mungkin ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah kalau pagi ya. Bagaimana Mas dapat mengatur sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan peralatan dan produktivitas? Iya. Di sini kan aku sebagai manajemen nggak cuma satu. Aku punya tim manajemen juga. Di situ kita bagi tiga tugas. Yang pertama manajemen produksi, kontrol harian, itu tugasnya untuk kontrol harian, SOP dan segala macam. Terus yang kemudian yang kedua itu logistik dan logistik ini lebih ke arah ini divisi stok. Kemudian yang terakhir apa namanya media kayak gitu. Ada lagi satu itu apa namanya akuntan, yang bagian akuntan. Ada 4 orang di Hambatan atau tantangan dalam produktivitas di kedai kopi ini? Nah itu berkaitan dengan produktivitas. Dulu itu hambatannya kita mulai terasa itu kan di bulan awal 1, 2 dan bulan 3 karena kan sekarang kita punya 8 staff. Dulu awalnya cuma saya bertiga, saya sama 2 teman saya yang sudah menginisiasi ini, yang kemudian sekarang fokus di manajerialnya aja. Dulu belum ada karyawan. Cuman kemudian ketika permintaan itu mulai melonjak, otomatis nggak mungkin dong kalau aku yang sendiri ya. Nggak apa namanya kayak time proses setiap pembuatan produk itu juga kita perhitungkan. Kemudian antrian itu yang beberapa hambatan yang mungkin akhirnya setelah beberapa bulan kita juga menyesuaikan, dan ya itu salah satu jawabannya ya rekrut apa namanya staff baru, terus kemudian memecah shift di jam-jam yang sangat padat dan konsentrasinya itu full, nggak satu orang mengerjakan berbagai macam pos, karena ada pos di dapur, ada pos di bar, ada pos di kasir, sama ada pos yang bagian untuk cleaning. Mungkin kalau di beberapa tempat-tempat F&B yang lain kan disebut serving ya. Kalau di sini kita membaginya 4 pos: bar, dapur, kasir, sama cleaning. Cleaning ini tugasnya untuk salah satunya serving, menyajikan minuman. Yang kedua adalah untuk mengatur apa istilahnya, mengatur area warung kita. Kayak misalkan ada customer 2 orang, dengan customer misalkan ada kita katakan rombongan, itu bagaimana nanti mengarahkan tempatnya kemana, kemudian mengatur misalkan
ada lokasi yang mungkin di situ dirasa nggak produktif, kayak misalkan satu meja ya di satu orang, kemudian ada 3 kursi yang kosong, itu kan nanti itu orang untuk mengarahkan itu biar semakin efektif tempat kerjanya. Dari tantangan tadi mungkin apa solusi yang bisa Mas berikan? Ya itu tadi kita membagi pos-pos kerja karena salah satu evaluasi yang dulu pernah kita sebutkan itu workspace, area kerja yang mungkin dirasa kurang fluent, terlalu statis, itu juga menghambat efektivitas alur kerjanya. Misalkan orderan numpuk kemudian yang satu nungguin yang satu nggak bisa langsung di surfing atau gimana, itu kan solusinya juga kita nambah kuantitas di tim yang kerja. Selain kuantitas, kalau kuantitasnya itu di satu posisi yang sama, itu artinya juga nggak efektif. Hanya kita pecah-pecah posnya, ada yang di dalam, ada yang di luar, karena kita nggak pakai sistem mengantarkan, nggak pakai sistem memanggil. Karena kan di beberapa tempat ada yang juga pakai customer yang doang orderan. Sedangkan di sini karena kita penciptaan rumahan, sebagaimana kita di rumah, biasanya kalau kita bertamu kita pasti akan dikasihkan. Baik, sebagai manajer mungkin bagaimana cara Mas untuk mengelola karyawan, terus mengelola waktu secara efisien untuk menjadikan dari lebih baik? Kalau itu sebenarnya itu bukan bagianku. Ada temanku yang ngatur soal itu. Kalau hambatan karyawan sebenarnya lebih ke ini ya, jam shifting. Ada temanku yang bagian untuk ngatur shifting, yang dia bagian logistik itu dia juga sekalian untuk ngatur shifting. Tapi kita jelasin aja. Kalau untuk problem di karyawan itu kebanyakan mungkin misalkan ini Mas Mbaknya berdua generasi misalnya itu Mbaknya mau libur request hari Senin, Mbaknya juga mau libur request hari Senin. Biasanya hal-hal klasik kayak gitu lah. Itu yang kemudian nanti kita tuh shiftingnya tuh per minggu. Jadi shifting kita tuh per minggu. Nanti anak-anak bukan dulu. Biasanya Sabtu malam minggu. Setelah rush hour pasti kan capek. Setelah rush hour capek. Keputusan itu biasanya hari Minggu. Malam Minggu itu karyawan disuruh dengan sendiri dulu. Kira-kira request liburnya kapan? Ngelis di grup kayak gitu. Baru kita ngatur jadwal dan nggak tumpuk. Karena nggak mungkin kalau misalkan banyak shift malam, besoknya shift pagi, jelas nggak mungkin. Karena anak-anak setelah shift malam pasti besoknya kalau nggak shift siang, shift malam atur. Shift 3 mungkin nambah shift 1. Karena shift 1 itu startnya pagi. Jam shift 3 selesai jam 12. Ya, ada program shifting yang kita lebih komunikatif aja sama karyawan. Jadi nggak mungkin kita langsung nentuin. Bagaimana cara Mas dalam mengukur kinerja karyawan? Kinerja karyawan. Karena awalnya itu kita bangunnya itu memang habitnya itu di bangun secara keluargaan. Mungkin lebih santai sih kalau untuk masalah kinerja. Memang ada evaluasi bulanan. Kita setiap bulan itu ada program namanya libur satu. Kita kan buka setiap hari ya. Setiap hari itu buka. Terus satu bulan kita selalu ada agenda libur 1 kali. Selalu ada agenda libur 1 kali. Itu tujuannya untuk general cleaning dan malamnya ada evaluasi. Kayak gitu. Biasanya mungkin kak di teman-teman di kampus hearing ada memang kita dari manajemen itu memang setiap bulan ada itu evaluasi satu-satu ya, sama mungkin kayak teman-teman di panitia kayak gitu, hampir mirip kan sudah masuk kuliah ya. Hampir mirip ya. Ya, lalu yang terakhir, bagaimana cara Mas dalam mengevaluasi kinerja dari karyawan Mas? Yang pertama kita punya catatan ya. Kita punya catatan.
Pertama catatan keterlambatan, itu tak pasti, karena itu kan angka ya. Kalau jam kan nggak mungkin seminggu. Setiap shift itu teman-teman ada grup absen, kita absensi pakai foto kan, foto sekali lihat di WhatsApp. Itu untuk mengukur keterlambatan. Itu yang pertama, evaluasi keterlambatan. Terus kemudian yang kedua, masalah kinerja. Itu ada evaluasi tiap pos. Kadang selama 1 minggu itu aja kita bisa lihat bahwasanya anggap aja ada karyawan baru. Oh, anak ini nggak cocok masuk di pos dapur. Karena itu lebih cocok, lebih efektif masuk di kasir, di komunikatif. Tapi cara kita dia lemah. Seperti itu contohnya. Atau ada juga dia mending di produksi di bar, dia nggak interaksi langsung dengan customer, dia nggak seperti ruang. Kalau ruang lebih butuh lebih ramah, dirasa kurang ramah, ya mungkin bisa masuk ke belakang. Karena kan bos yang pertama ruamer sama kasir itu kan yang interaksi dengan karyawan, dengan customer ya, yang bisa menyerahkan. Kalau yang divisi produksi bersama dapur kan dia nggak interaksi langsung, fokus sama produksinya. Baik, berkali mungkin cukup pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mohon maaf jika ada juga. Nggak apa-apa Jadi beberapa pertanyaan dari manajemen produktivitas dari mata kuliah kami. Ya, jadi itu tadi pertanyaan yang bisa kami berikan kepada manajer, yaitu Mas Raffi, terkait dengan manajemen produktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi. Ya, sama-sama. Silakan dibantu juga.